Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josh Grab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang varian anggur table grape yang kegenjahannya bersaing ketat dengan varian Jupiter. Cuma bedanya untuk varian yang saya akan bahas ini buahnya berwarna hijau. Jadi dipangkas dimanapun atau dipangkas di can, sepur, bahkan potes pucuk, menghasilkan bunga yang sangat bagus seperti ini. Jadi varian ini baik dipangkas pendek, medium maupun potes pucuk selalu menghasilkan klaster bunga yang sangat memuaskan. Bahkan boleh dibilang ini salah satu varian yang tak pernah berkhianat pada tuannya. Jadi sudah dirawat, dipupuk dan sebagainya, ketika dipangkas pasti mengeluarkan buah. Karena ada beberapa varian yang kita perlakukan sama, sudah kita pupuk, kita rawat, kita bebaskan dari jamur dan hama, tapi ketika kita pangkas pembuahan tidak menuai hasil sesuai harapan. Cukup panjang klaster bunganya nih, bisa dilihat. Nih, ini menggunakan GA3 10 ppm. Cukup bagus standarnya. Dan ini klaster kedua dalam satu cabang ya. Ini juga cukup bagus bunganya. Jadi varian ini mudah sekali dibuahkan dengan pemupukan yang tidak terlalu tinggi dosisnya. Jadi dengan pupuk yang dosis rendah, pupuk generatif dosis rendah, selalu berhasil berbuah ketika kita pangkas. Ini seperti ini. Cukup bagus bunganya. Tandannya cukup besar nih. Varian ini adalah varian kismis Heliodor dengan bunga berwarna hijau dan salah satu varian anggur yang pernah dikonteskan di Ukraina dengan tandan yang maksimal atau tandan terbesar varian ini. Beberapa waktu yang lalu di Ukraina dilakukan kontes ya, dan anggur ini menjadi pemenang tandan terbanyak varian Heliodor atau tandan terbesar. Panjang malainya. Nih. Ini pohonnya. Kita buat metode tulang ikan. Dan ini yang di ujung sini juga cukup bagus bunganya nih. Sangat memuaskan. Pakai GA3 10 ppm. Yang cabang ke sebelah sana sudah menjelang full bloom atau menjelang mekar. Kalau yang untuk di sebelah situ varian Gosvi, dan di sebelah sini Veles, hampir mirip dengan Veles ya, bentuk klaster buahnya. Ini Veles seperti ini. Cuma bedanya kalau Veles ini buahnya kecil-kecil, kalau Heliodor besar. Ini masih Heliodor. Oh, ini Veles untuk yang ini. Ini Veles. Ini varian Heliodor. Ini yang selesai penyerbukan atau berry set. Seperti ini.
untuk varian Heliodor. Cuma kelemahannya dari varian ini, untuk berinya mudah terserang jamur embun tepung. Jadi sejak beri set seperti ini, kita harus segera aplikasikan fungisida dan insektisida untuk menghindarkan dari serangan jamur dan hama. Dan untuk penjarangan varian ini, penjarangan buah kita lakukan 60%. Biar tidak terlalu berhimpitan. Karena jika tidak dilakukan penjarangan, untuk varian ini yang pertama kita sulit mendapatkan buah seragam dan berdampak pada pematangan. Jadi ada yang sudah matang, ada yang belum. Sehingga yang matang duluan akan pecah dan busuk serta menular ke yang lain. Yang kedua, terlalu berhimpit-himpitan karena jumlah beri dalam satu mala ini cukup banyak untuk varian ini. Sehingga sangat lembab. Karena itulah kita harus melakukan penjarangan 60%, pengaplikasian fungisida dan insektisida rutin. Terutama fungisida. Kalau di saya, fungisida rutin kita berikan seminggu sekali, insektisida paling cepat 2 minggu sekali atau melihat kondisi. Jika ada hama, jika tidak juga tidak kita spray. Ini masih varian Heliodor lagi. Seperti ini. Ini pun juga masih varian Heliodor. Kalau ini varian Veles. Seperti ini. Ini varian Donetsky, bunga pertama nih. Untuk varian Donetsky, anggur yang tergolong sangat crunchy. Jadi karena varian ini dompolannya terlalu banyak atau sangat banyak jumlah berinya, maka kita wajib mengaplikasikan hormon GA3 atau gibberellin acid untuk memanjangkan malai, sehingga jarak antar beri menjadi cenderung renggang. Dan tetap kita melakukan penjarangan 60%. Karena dengan jumlah beri yang banyak, sudah barang tentu menimbulkan kelembapan dan rentan terserang hama kutu kebul di sela-sela beri anggurnya, serta mudah pecah karena terlalu berhimpitan ya. Jadi penjarangan 60%, aplikasi fungisida rutin, insektisida melihat kondisi. Untuk varian ini, penjarangan fungsinya adalah untuk menjaga beri tidak terlalu berdesakan, itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi kelembapan. Yang ketiga adalah untuk menyeragamkan ukuran beri dari awal. Jadi yang terlalu besar kita buang, yang terlalu tertinggal kita buang, supaya matang bersama. Jadi kalau tidak dilakukan penjarangan, ada yang sudah matang, ada yang terlalu tertinggal. Dan jika tertinggalnya terlalu lama, juga akan berpengaruh. Karena yang matang sudah waktunya dipanen, yang tertinggal belum matang. Dan itu membuat pematangan beri tidak seragam. Ini harus betul-betul kita rawat di fase seperti ini, karena ini rentan sekali terserang jamur dan hama di fase ini. Ini kita akan aplikasikan fungi dan insek setelah selesai penyerbukan atau beri set. Langsung kita aplikasikan fungi dan insek untuk pertama kali. Lalu untuk yang kedua kalinya kita akan aplikasikan pupuk kalsium untuk mempertebal kulit beri anggur supaya tidak mudah pecah. Selanjutnya untuk perawatannya, fungisidanya tetap kita berikan rutin 1 minggu sekali, insektisida paling cepat 2 minggu sekali atau melihat kondisi. Seperti itu yang kami lakukan. Jadi untuk varian ini sangat genjah, bahkan genjahnya bersaing ketat dengan varian Jupiter, varian Heliodor ini. Jadi ini hampir dapat dipastikan setiap pemangkasan yang kita lakukan selalu berhasil membawa buah dengan hasil yang memuaskan. Sama seperti varian Jupiter, cuma perbedaannya ini warna hijau, Jupiter itu warna merah. Perbedaan kedua, ukuran berinya ini lebih besar daripada Jupiter, tandannya juga lebih besar. Ketiga, ini tidak beraroma, Jupiter beraroma. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat.